Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Imam Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, lahir pada tahun 450 Hijriah atau bertepatan dengan 1058 Masehi di Ghazala, yaitu sebuah desa pinggiran yang terletak di kota Tus, daerah Khurasan, Iran. Ada juga yang mengatakan beliau lahir di sebuah desa kecil yang dekat dengan kota Tus di Khurasan, yang saat itu termasuk pusat ilmu pengetahuan dan wilayah kekuasaan Baghdad saat di bawah kekuasaan oleh dinasti Seljuk. Beliau meninggal di hari Senin, tanggal 18 Desember tahun 1111 Masehi, bertepatan pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah di tanah kelahirannya yaitu Tusia. Al-Ghazali diberikan gelar Hujatul Islam yang memiliki arti bukti kebenaran agama Islam dan juga Zain ad-Din yang artinya perhiasan agama. Beliau adalah seseorang yang gigih dalam menuntut ilmu, mulai dari menuntut ilmu di tanah kelahirannya, kemudian berpindah dan meneruskan ke kota Jurjan dan juga ke kota Naisabur, belajar dari Imam Juwaini sampai gurunya ini wafat pada tahun 478 Hijriah atau bertepatan dengan 1085 Masehi. Jika membahas mengenai kehidupan keluarga Imam Al-Ghazali, beliau dilahirkan di sebuah keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya semasa hidup berprofesi sebagai pemintal dan penjual wol. Menurut cerita yang beredar, jika dia memiliki waktu senggang, maka dia selalu mendatangi para tokoh-tokoh agama dan ahli fikih untuk mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Ayah Al-Ghazali seorang yang warok. Dia hanya akan memakan dari hasil pekerjaannya sendiri. Namun nampaknya tidak banyak yang meneliti ataupun menulis pribadi sosok ayah Imam Al-Ghazali ini. Ayah beliau meninggal pada saat Al-Ghazali dan saudaranya masih kecil. Di saat menjelang wafatnya, sang ayah memiliki wasiat yang disampaikan kepada salah satu teman dekatnya yang merupakan seorang ahli sufi supaya mendidik, mengajari, dan membesarkan kedua putranya tersebut. Hal ini dilakukan karena adanya rasa penasaran, sebab dari dulu tidak belajar. Dia tidak ingin penyesalannya ini berlanjut kepada anak cucunya kelak. Sejak kecil beliau sudah termasuk sebagai anak yang mencintai ilmu pengetahuan dan juga seseorang yang gemar mencari kebenaran walau keadaan keluarga yang kurang mendukung di bidang ekonomi dan juga kondisi sosial, politik, dan keagamaan pada saat itu yang bisa dikatakan tidak stabil. Tapi keadaan itu tidaklah membuat hatinya goyah untuk tetap belajar kepada para ulama. Pada masa kecilnya, Al-Ghazali mempelajari dasar-dasar fikih kepada Ahmad bin Muhammad Al-Razakani di Tusia. Setelah itu ia kemudian melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke Naisabur, yaitu ibu kota Kesultanan Seljuk yang juga diberi julukan sebagai kota pelajar setelah Baghdad. Di sana ia belajar kepada Imam Haramain yang dikenal sebagai ulama karismatik. Ia belajar dengan giat dan juga disiplin, yang kemudian ia menguasai berbagai ilmu, yaitu seperti mazhab dalam Islam serta pemikirannya, retorika, dan juga usul fikih, yang mana ilmu-ilmu ini sangat populer pada masa itu. Oleh sebab itu, Imam Haramain kagum terhadap kecerdasannya dalam mengungkap arti kata dan juga keluasan ilmu pengetahuannya. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali kemudian pergi ke Al-Azhar guna menjumpai Perdana Menteri Nizam Al-Mulk dari pemerintahan dinasti Seljuk, yang kemudian Perdana Menteri melantik Imam Al-Ghazali sebagai guru besar di perguruan tinggi Nizamiyah yang terletak di kota Baghdad. Kemudian pada tahun 1091 Masehi, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor di bidang agama Islam. Meski Imam Al-Ghazali telah meraih kesuksesan di kota Baghdad, namun hal tersebut tidak membuat dirinya tenang dan bahagia, bahkan malah membuatnya semakin gelisah dan juga menderita. Di dalam pikirannya muncul berbagai pertanyaan, apakah jalan yang dilaluinya ini benar atau belum? Hal ini dirasakannya setelah ia mempelajari ilmu kalam. Ia ragu aliran manakah di antara banyaknya aliran yang betul-betul benar. Rasa kegelisahan dan juga penasarannya ini ia tuangkan dalam bukunya, yaitu Al-Munqidh min Al-Dolal. Buku tersebut berisi mengenai dirinya yang mencari kebenaran yang sebenarnya.
Diawali dirinya yang tidak percaya terhadap pengetahuan yang dimulai dengan panca indera yang sering salah atau berdusta. Kemudian dia pun mencari kebenaran dengan menyandarkannya kepada akal, tetapi hal ini juga tidak dapat membuatnya puas hati. Hal ini pun kemudian dituangkan dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu Tahafut al-Falasifah, yang berisi mengenai tanggapan dan juga sanggahan kepada para filsuf. Di saat kegelisahan terus melanda, saat itu juga Imam Al-Ghazali pun mulai menemukan kebenaran melalui kalbu, yaitu tasawuf. Walaupun demikian, ia belum menemukan keyakinan yang sepenuhnya dengan jalan tasawuf. Pada bulan Zulkaidah pada tahun 448 Hijriah atau 1095 Masehi, ia pun meninggalkan Baghdad dengan menggunakan alasan ingin naik haji ke Mekah. Kesempatan ini digunakannya memulai kehidupan tasawuf di Syria, yaitu di dalam Masjid Damaskus. Setelah itu ia pindah ke Yerusalem, Palestina. Di sana ia juga melaksanakan hal serupa seperti di Syria. Kemudian setelah itu, barulah hatinya tergerak untuk menunaikan ibadah haji. Setelah selesainya ibadah haji tersebut, ia pun kembali ke tanah kelahirannya, yakni di kota Tus. Di sana selama 10 tahun dihabiskannya untuk berkholawat dan juga beribadah. Kemudian setelah adanya desakan dari penguasa, Imam Al-Ghazali pun mau mengajar kembali di sekolah Nizamiyah. Pada tahun 499 Hijriah, namun pekerjaan ini hanya berlangsung selama 2 tahun. Ia pun kembali lagi ke Tus. Di sana ia mendirikan sekolah untuk fuqaha, dan dia menjadi pengasuh sampai akhir hayatnya di sana. Imam Al-Ghazali diberi sebuah gelar kehormatan, yaitu Hujatul Islam, disebabkan pembelaan beliau yang begitu mengagumkan terhadap Islam. Pandangan dari sarjana-sarjana Eropa bahwa beliau adalah muslim terkemuka setelah Nabi Muhammad memperkuat gelar yang diberikan ini. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama besar yang dimiliki Islam sepanjang sejarahnya. Beliau tergolong sebagai ulama dan juga pemikir Islam yang sangat sukses dalam menuangkan tulisannya dalam sebuah karya. Pemikiran dan tulisan Al-Ghazali yang dapat kita pelajari dan nikmati sampai hari ini adalah dalam bidang filsafat, tasawuf, kalam, dan juga moral atau akhlak. Pemikiran Al-Ghazali dalam bidang filsafat. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh yang banyak menulis tentang filsafat seperti yang dituliskan dalam buku Tahafut al-Falasifah, yaitu sebuah buku yang di dalamnya terdapat kritikan terhadap pemikiran para filsuf yang menurutnya dapat menggoyahkan sendi-sendi keimanan seseorang. Tetapi di sisi lain, beliau juga menulis buku berjudul Maqasid al-Falsafah. Di sini beliau menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan logika, teologi, juga metafisika. Di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-Mumkits min al-Dolal, beliau mengemukakan pendapat dan membagi filsuf sekaligus juga memvonis kekafiran kepada mereka. Pertama, pengikut ateisme yaitu suatu golongan filsuf yang ingkar kepada Tuhan dan juga mereka menentang keberadaan Tuhan. Mereka percaya bahwa alam itu ada tanpa campur tangan Tuhan. Mereka juga mempercayai bahwa hewan berasal dari sperma dan sperma itu berasal juga dari hewan. Hal itu terjadi sejak dahulu sampai seterusnya. Menurut beliau, mereka itu adalah kelompok orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Kedua, pengikut faham naturalisme merupakan golongan filsuf yang sekian lama meneliti dan mencermati keajaiban hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Mereka menyaksikan tanda kekuasaan Tuhan dan pada akhirnya pun mereka mengakui keberadaannya. Tapi dikarenakan saking terlalu banyaknya meneliti alam ini, golongan ini memiliki kesan bahwa daya pikir manusia tergantung bagaimana watak biologisnya. Dan jika watak biologis tersebut hilang, otomatis hilang jugalah daya pikirnya, yang mengakibatkan mereka berpikir bahwa mengembalikan sesuatu yang telah tiada adalah pekerjaan yang mustahil. Seperti seseorang yang telah kehilangan ruhnya tidak mungkin akan kembali. Mereka juga menentang tentang adanya akhirat, surga, neraka, hari kiamat, dan juga hisab. Dan yang ketiga, penganut filsafat ketuhanan. Kelompok orang ini adalah golongan yang mempercayai adanya Tuhan, yaitu para filsuf Yunani seperti Sokrates, Plato, dan juga Aristoteles, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Kelompok ketiga ini secara kuat menentang dua kelompok pertama yang telah disebutkan. Tapi sayangnya, di dalam filsafatnya Plato masih saja memberi ruang hal-hal kecil yang semestinya masih memiliki unsur kekufuran yang masih belum bisa dilepaskannya. Dari pandangan tersebutlah, Al-Ghazali memvonis kafir golongan ini.
termasuk juga para filsuf Islam yang menjadikan Plato sebagai inspirasi bagi mereka, seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Di dalam bukunya Al-Ghazali menentang para filsuf Islam yang dibagi menjadi 20 macam. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan lagi bahwa di antara 20 masalah tersebut ada 3 hal yang dapat menyebabkan seorang filsuf itu menjadi kafir, yakni yang pertama, pengingkaran kebangkitan jasmani. Kedua, ilmu Tuhan dibataskan kepada hal-hal yang dianggap benar saja. Dan yang ketiga, kepercayaan terhadap kodimnya alam dan keazaliannya. Kritikan Imam Al-Ghazali tersebut kepada para filsuf berdasarkan alasan berikut ini. Serangannya pada mulanya tidak tertuju kepada filsafat, melainkan hal tersebut dilakukannya setelah mengkaji dan mendalami ilmu tersebut dengan baik, sampai ia disebut sebagai salah satu filsuf itu sendiri. Ini sejalan dengan pernyataannya dalam kitab Munkitsnya. Orang yang tidak menguasai suatu ilmu dengan penuh tidak akan bisa mengetahui isi gelap dari ilmu tersebut. Al-Ghazali paham betul dengan keadaan yang dihadapinya. Ia tidak menyerang filsafat secara keseluruhan, namun hanya bagian yang menurutnya bisa membahayakan Islam. Selain itu, beliau juga mempunyai musuh lain, yakni aliran kebatinan. Aliran ini dianggap lebih berbahaya daripada filsafat, karena mereka berkedok Islam padahal keyakinan dan juga perilaku mereka sama sekali tidak mencerminkan Islam. Aliran ini dianggap lebih berbahaya daripada filsafat, karena mereka berkedok Islam padahal keyakinan dan juga perilaku mereka sama sekali tidak mencerminkan keislaman, malahan menentang ajaran-ajaran Islam. Sementara filsafat hanya berada pada aliran yang bersifat elitis. Aliran kebatinan ini dapat mempengaruhi masyarakat dalam berbagai bentuk sesuai pengaruhnya. Pemikiran tasawuf Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki pandangan bahwa ilmu tasawuf itu memiliki 2 bagian pokok. Yang pertama mengandung bahasan mengenai ilmu muamalah, dan bagian kedua yaitu mengandung bahasan hal-hal mengenai ilmu mukasyafah. Ilmu tasawuf yang memiliki 2 unsur ini kemudian secara jelas diuraikan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalamnya terdapat setidaknya 4 bab utama, yang 4 bab ini kemudian masing-masing dibagi lagi menjadi 10 pasal. Adapun keempat bab utama itu, yang pertama membahas mengenai ibadah, bab kedua adalah membahas mengenai adat istiadat, bab utama yang ketiga mengenai dengan hal yang mencelakakan, dan selanjutnya yang keempat mengenai mukamat dan ahwal. Jika ditinjau menurut pendapat Imam Al-Ghazali, perjalanan tasawuf pada akhirnya sebagai pembersih diri yang dilakukan secara terus-menerus sampai mampu mencapai tahap musyahadah. Dan menurut pendapatnya pula, hati itu ibarat cermin yang mampu menangkap ma'rifat ketuhanan. Kemampuan tersebut tergantung bagaimana bersih dan beningnya hati seseorang tersebut. Jika hatinya kotor berdebu, maka ia tidak akan bisa menangkap cahaya ma'rifat tersebut. Imam Al-Ghazali dalam problematika ini memperkenalkan setidaknya 6 makom yang harus ditempuh oleh seorang sufi sebelum pada akhirnya mencapai tingkat ma'rifat. 6 makom tersebut adalah: yang pertama taubat, yang kedua sabar, yang ketiga kefakiran, yang keempat zuhud, yang kelima tawakal, dan yang keenam adalah cinta. Yang pertama taubat. Taubat merupakan hal pertama yang mesti dihadapi seorang calon sufi agar mencapai tingkat ma'rifat. Al-Ghazali mengklasifikasikan taubat menjadi 3 macam, yang mana ketiganya tersusun secara sistematis, yaitu taubat tingkat pertama, masih merasa adanya penyesalan terhadap dosa-dosa yang dikerjakan anggota badan. Di tingkat selanjutnya adanya penyesalan dosa-dosa rohaniah, dan pada tingkat akhir adalah taubat karena kelengahan dan kelalaian dalam mengingat Allah. Beliau memberi isyarat ada 3 unsur dalam permasalahan taubat ini, yakni ilmu, pembawaan, dan amal. Yang ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua adalah sabar. Sabar yang dimaksud yaitu tidak hanya yang ada kaitannya dengan seseorang yang dilanda musibah, tetapi sabar juga dibutuhkan di segala situasi dan kondisi sepanjang hidup. Sabar mencangkup 3 aspek, yakni sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, dan juga sabar dalam menghadapi ujian dan cobaannya. Yang ketiga adalah kefakiran. Kefakiran di sini Al-Ghazali mengartikan sebagai kurangnya harta yang dibutuhkan oleh seseorang. Menurut pendapatnya, jika seseorang mempunyai banyak harta, dapat mendorong seseorang itu melaksanakan sebuah kejahatan, atau paling tidak mengakibatkan dirinya tertambat kepada sesuatu selain Allah yang bisa membuatnya lalai. Yang keempat adalah zuhud. Zuhud secara umum dapat diartikan sebagai pengabaian dunia demi akhirat. Al-Ghazali membagi zuhud itu kepada 3 tingkatan. Pertama, dimaksudkan agar terhindar dari hukuman di akhirat. Kedua, zuhud dengan mempertimbangkan ingin dapat lebih baik di akhirat.
Ketiga, zuhud yang terlepas dari segala bentuk embel-embel baik itu khauf ataupun roja, melainkan hanya karena menganggap segalanya tidak memiliki arti kecuali Allah. Yang kelima adalah tawakal. Menurut Al-Ghazali, tawakal memiliki 3 tingkatan, yaitu pertama, tawakal paling rendah ketika seseorang itu merasa percaya kepada Allah sebagaimana ia percaya kepada pengacaranya. Kedua, ketika seseorang merasakan hubungannya dengan Allah seperti hubungan dengan ibunya. Dan yang ketiga adalah tingkat paling tinggi, yaitu ketika seseorang itu merasa bahwa hubungannya dengan Allah sama dengan hubungannya dengan anggota badannya sendiri. Disinilah dimana seakan-akan kodrat Allah berjalan dengan sendirinya. Yang keenam adalah cinta. Cinta menurut Al-Ghazali merupakan sifat terpuji yang paling tinggi seorang sufi sebelum meraih tingkat ma'rifah. Di antara cinta dan ma'rifat saling berkaitan satu sama lain, bahkan bisa saling mendahului. Pemikiran Al-Ghazali tentang kalam. Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang dimaksudkan mengenai ilmu kalam adalah menjaga juga memelihara akidah ahli sunnah dari tangan-tangan ahli bid'ah yang menyesatkan. Namun yang terjadi justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini malah bertitik tolak dari dasar asumsi lawan. Imam Al-Ghazali menjadi salah satu tokoh Al-Asy'ariyah generasi kelima. Ia berpendapat bahwa Tuhanlah yang menciptakan daya maupun perbuatan. Daya yang dimaksud yaitu daya untuk berbuat yang terdapat di dalam diri manusia, lebih dekat serupa dengan impotensi. Qadim alam yang menurut para filsuf adalah salah satu masalah yang amat ditentang oleh Al-Ghazali. Bahkan Imam Al-Ghazali mengkafirkan para filsuf yang menganggap alam qadim. Menurut beliau, jikalau alam itu qadim, maka tidak ada artinya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, karena Tuhan dan alam semesta sama-sama qadim. Hal tersebut akan mengakibatkan bahwasanya materi itu sudah ada sejak dahulu atau bisa dikatakan qadim. Menurut Al-Ghazali, alam semesta itu diciptakan oleh Allah yang awalnya tidak ada secara terbatas, baik itu dalam bentuk maupun materi. Pemikiran Al-Ghazali dalam bidang moral atau akhlak. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak atau moral sebagai berikut ini. Akhlak merupakan suatu sikap yang mendasar di dalam jiwa yang darinya muncul berbagai bentuk perbuatan dengan mudah dan juga gampang. Ketiadaan perlu pertimbangan dan pemikiran. Jika dari sikap itu lahir perbuatan yang baik, maka disebut dengan akhlak yang baik. Dan jika darinya lahir perbuatan tercela, maka disebut dengan akhlak tercela ataupun akhlak yang buruk. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa moral itu penting yaitu dengan cara berperilaku yang baik. Al-Ghazali memberi tempat terhadap Al-Quran dan Sunnah menjadi petunjuk pokok dalam beretika, sedang akal hanya dipandang sebagai turunan dari dua asas tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi sebuah tindakan menurut pandangan Imam Al-Ghazali memang diukur atau didahului dari hati. Terlebih dahulu dalam arti lain, jika segumpal daging itu baik, maka keseluruhannya akan baik pula.